Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan konsep dan implementasi e-kampus. E-kampus di sini singkatan dari Enterprise Campus, bukan elektronik. Oke, apa itu e-kampus? Pada umumnya, proses yang terjadi dalam institusi perguruan tinggi adalah mulai mahasiswa masuk. Biasanya calon mahasiswa masuk ini dilakukan oleh aplikasi seleksi penerimaan mahasiswa baru. Kemudian setelah mahasiswa mengikuti seleksi dan keterima masuk sebagai mahasiswa, ikut proses kegiatan belajar mengajar yang ada di kampus. Apakah itu selama 8 semester kalau sarjana, kemudian lulus sebagai sarjana. Setelah lulus akan masuk di dunia kerja maupun komunitas, dan dari komunitas atau dunia kerja itu biasanya ada masukan ke kampus untuk merevisi kurikulum dan lain sebagainya. Nah, proses kegiatan belajar mengajar ini didukung oleh adanya leadership, manajemen, dan sumber daya yang ada di kampus, termasuk di dalamnya ada atmosfer perguruan tinggi dan penjaminan mutu. Pada umumnya aplikasi-aplikasi yang dimiliki atau yang ada di perguruan tinggi itu fokus pada proses atau kegiatan belajar mengajar ini, sehingga dinamakan sebagai sistem informasi akademik karena fokus di akademik, kegiatan belajar mengajar. Kadang disingkat dengan SIAK, SIA, SIMAK, SIAKAT, Academic Information System, AIS, dan lain sebagainya. Nah, terkadang perguruan tinggi itu karena fokus di akademik sehingga disebut dengan sistem informasi akademik. Aplikasi-aplikasi yang lain termasuk di situ ada kepegawaian, keuangan, perpustakaan, kadang tidak dijadikan dalam sistem di perguruan tinggi. Sehingga konsep e-kampus ini, I-nya enterprise, itu tidak hanya fokus di dalam sistem informasi akademik, tetapi semua kegiatan, berbagai kegiatan yang mendukung terselenggaranya belajar mengajar di perguruan tinggi itu dilakukan oleh enterprise kampus ini. Jadi nanti ada sistem kepegawaian, ada perpustakaan, keuangan, dan lain-lain. Jadi berbagai kegiatan dari kampus itu di cover oleh sistem atau konsep enterprise kampus, sehingga e-kampus itu dapat didefinisikan sebagai aplikasi yang lengkap atau enterprise. Dalam bahasa IT itu enterprise itu merupakan aplikasi yang relatif lengkap dan terintegrasi atau terpadu yang membantu pengelolaan atau pengadministrasian berbagai kegiatan. Jadi tidak hanya kegiatan akademik saja dalam rangka terselenggaranya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien di suatu pendidikan tinggi, baik itu universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan lain-lain. Terintegrasi yang dimaksud itu meliputi terintegrasi dengan eksternal yang terkait. Saya contohkan, perguruan tinggi itu di Indonesia setiap semester diwajibkan melaporkan kegiatan akademiknya ke PD Dikti melalui aplikasi feeder. Nah, terintegrasi di sini nanti e-kampus itu juga harus terintegrasi dengan feeder PD Dikti tersebut. Eksternal yang lain, contoh eksternal yang lain, terintegrasi eksternal yang lain adalah setiap semester atau setiap bulan, kadang tergantung kampus masing-masing, mahasiswa itu membayar biaya perkuliahan, biaya SPP, biaya macam-macam biaya tergantung kampus tersebut. Nah, pembayaran tersebut itu juga sebaiknya terintegrasi dengan eksternal, dengan bank misalnya lewat host to host atau dengan payment gateway, nanti dengan GoPay, dengan OVO, dan lain sebagainya. Jadi e-kampus itu ya sebaiknya terintegrasi dengan eksternal yang terkait. Kemudian terintegrasi internal antar modul. Terkadang ada perguruan tinggi atau banyak perguruan tinggi
yang memiliki sistem informasi akademik, fokus di akademiknya, juga memiliki aplikasi keuangan, juga memiliki aplikasi kepegawaian, juga memiliki aplikasi perpustakaan, dan aplikasi-aplikasi yang lain, tetapi semuanya itu tidak terintegrasi antar modul internal. Nah, konsep e-kampus ini semua modul itu nanti terintegrasi semuanya. Jadi kalau kampus kadang karena tidak terintegrasi, input data mahasiswa di akademik diinput, di modul keuangan atau sistem keuangan juga diinput lagi, di sistem perpustakaan diinput lagi. Nah, ini semuanya terintegrasi, nanti input juga satu. Kalau data-data yang sama cukup input sekali saja. Kegiatan yang ada di e-kampus tadi, ini berbagai kegiatan, itu diantaranya adalah sistem penerimaan mahasiswa baru, proses kegiatan penerimaan mahasiswa baru, kemudian sistem informasi akademiknya sendiri. Kalau di dalam e-kampus ini, dia merupakan sistem informasi akademik ini merupakan bagian inti dari e-kampus, maka disebut dengan core e-kampus. Ada kegiatan yang terkait dengan keuangan, perpustakaan, kepegawaian, dan lain-lain. Secara bagan bisa kita gambarkan atau saya gambarkan konsep e-kampus seperti ini. Jadi ini modul core ini saya gambarkan lingkaran yang paling besar karena dia merupakan bagian inti. Data-data itu sumbernya dari core e-kampus ini, data utamanya data mahasiswa, data dosen, data kurikulum, dan lain sebagainya, sumbernya di sini. Jadi ada modul core e-kampus yang biasanya disebut dengan sistem informasi akademik tersebut. Di dalam modul core e-kampus ini juga nanti ada feeder PD Dikti, dia yang mengkoneksikan, yang mengintegrasikan e-kampus yang dimiliki suatu kampus dengan feeder PD Dikti. Di dalamnya termasuk ada e-learning, jadi proses pembelajaran jarak jauh. Sekarang masanya COVID-19 ini, jadi pembelajaran jarak jauh itu sangat diperlukan. Kemudian ada mobile apps-nya, ada modul SPMB-nya, sistem penerimaan mahasiswa baru, perpustakaan, repositori, akreditasi. Jadi akreditasi ini asesor ini tinggal melihat lewat aplikasi saja, data-data kan sudah, bukti-bukti semuanya tercover di modul akreditasi sini. E-jurnal, penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi kalau di Dikti itu ada namanya SIM Litapmas, atau di Kemenang itu ada Litapdimas. Nah, ini untuk pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat di internal kampus tersebut. Kemudian ada modul kepegawaian, ada modul persuratan, surat-surat aktif kuliah, surat apa, ini otomatis dilaksanakan di dalam e-kampus. Ada anjungan, aset inventaris, alumni, payroll, akunting, keuangan mahasiswa, rencana anggaran dan belanja atau RKAT, ini rencana kerja anggaran tahunan. Ada payment, modul payment itu yang mengkoneksikan dengan bank, host to host, maupun dengan payment gateway yang lain. Jadi secara konsep e-kampus itu harusnya memang merupakan suatu aplikasi yang sangat lengkap, yang mengcover berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh kampus, dan semuanya itu terintegrasi. Saya perlu menyinggung sedikit detail tentang core e-kampus, karena pada umumnya core e-kampus ini yang di luar tadi disebut dengan sistem informasi akademik, karena bagian inti dari kampus adalah sistem informasi akademik. Jadi core e-kampus ini merupakan aplikasi yang secara konsep harusnya juga lengkap atau enterprise dan terintegrasi, yang membantu pengelolaan atau pengadministrasian kegiatan akademik di suatu lembaga pendidikan tinggi. Pengelolaan yang dimaksud itu mulai dari pendataan mahasiswa, dosen, fakultas, prodi, mata kuliah, kurikulum, dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya penjadwalan perkuliahan, cek bentrok kuliah, dan seterusnya. Dan juga ada proses kegiatan belajar mengajar, presensi atau absensi perkuliahan, pemberian materi, kuis, UAS, UTS, dan sebagainya, yang itu biasanya tercover nanti di dalam e-learning sampai dengan pelaporan data. Core e-kampus ini fiturnya seharusnya ya relatif lengkap, termasuk di dalamnya mencakup fitur pembelajaran online atau e-learning. Juga di dalamnya ada fitur keuangan mahasiswa, itu masuk di dalam core, termasuk koneksi host to host atau dengan payment gateway.
sehingga ketika mahasiswa bayar otomatis data yang masuk di dalam sistem. Juga terintegrasi dengan feeder Benedikti, integrasi berbagai modul internal, ada modul SPMB, keuangan, semuanya ini terintegrasi tata kelola surat, modul anggaran, kepegawaian, dan lain sebagainya. Dan yang utama itu sebaiknya e-kampus itu sifatnya sangat fleksibel dan dapat dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan kampus. Jadi kampus nanti yang custom itu hanya adminnya saja lewat menu-menu yang disediakan oleh e-kampus tersebut. Secara umum ya, secara default itu nanti masing-masing mempunyai bagian atau mempunyai tanggung jawab masing-masing. Contohnya bagian akademik atau admin akademik nanti pendataan mahasiswa, pendataan dosen, mata kuliah, kurikulum, dan lain sebagainya. Akademik itu nanti juga ada level-levelnya. Di level universitas bisa mengakses semua data di level universitas. Level fakultas hanya bisa mengakses data baik mahasiswa, dosen, dan seterusnya di level fakultas. Level prodi, admin akademik prodi juga hanya bisa mengakses di prodi tersebut saja. Bagian keuangan, dosen itu biasanya input nilai, persetujuan IRS, dan seterusnya, nanti termasuk membuat rencana pembelajaran atau RPS, input materi perkuliahan baik video, audio maupun PowerPoint, dan seterusnya, melakukan absensi lewat aplikasi e-kampus ini. Mahasiswa juga bisa melakukan secara online lewat e-kampus, input data mahasiswa, isi IRS atau KRS, download materi, lihat nilai, dan lain-lain. Flow atau aliran dasar ini yang paling sederhana dari e-kampus. Paling tidak harus ada pendataan ini ya, pendataan mata kuliah, ruangan, dosen, mahasiswa. Kemudian juga kurikulum. Setelah mata kuliah, pendataan mata kuliah, maka kita baru bisa mendata kurikulum. Nah, kalau ini sudah ada, si admin akademik baik di level prodi atau fakultas maupun universitas baru bisa membuat jadwal perkuliahan. Setelah jadwal perkuliahan dibuat, jadwal ini merupakan penawaran mata kuliah yang nanti mahasiswa bisa mengambil KRS atau IRS di dalamnya. Di suatu universitas tertentu biasanya untuk mengambil IRS atau KRS mahasiswa harus sudah membayar biaya perkuliahan terlebih dahulu. Makanya di sini ada bagian keuangan yang nanti mengsetting tentang keuangan, dan mahasiswa ketika bayar lewat bank otomatis akan terinput terbayarkan. Jadi kalau mahasiswa sudah bayar, maka mahasiswa baru bisa input IRS atau KRS. Walaupun tadi saya menyebutkan bahwa sifatnya ini sangat fleksibel, jadi admin nanti bisa mengatur apakah memang kebijakannya ketika mahasiswa input KRS atau IRS harus sudah membayar uang kuliah dulu. Nah, itu tinggal disetting oleh admin. Kalau tidak ya setting oleh admin, jadi mahasiswa kapanpun bisa ngisi IRS, nanti baru pembayarannya juga disetting sendiri. Input IRS ini juga bisa dilakukan oleh admin akademik baik di level prodi, fakultas maupun universitas. Biasanya mahasiswa semester 1 maupun 2 itu masih diambilkan oleh admin, mengambilkan perkuliahannya itu ya. Nah, kalau mahasiswa sudah input IRS sudah diinput dan sudah disetujui atau di-approve oleh dosen PA, maka aktivitas perkuliahan bisa dilaksanakan, mulai membuat rencana perkuliahan atau RPS, absensi perkuliahan, tugas UTS UAS, dan seterusnya. Setelah pelaksanaan perkuliahan dilakukan, maka penilaian bisa diinput oleh dosen. Walaupun kalau fitur e-learning dilaksanakan, nanti input nilai sudah tidak perlu lagi. Setelah itu input nilai, mahasiswa bisa lihat KHS, transkrip nilai, dan lain sebagainya. Itu hanya bagian kecil fitur yang minimal ada di dalam e-kampus, di dalam modul core e-kampus atau sistem informasi akademik. Untuk keperluan pembelajaran ini juga harusnya support e-learning, jadi terintegrasi. RPS itu terintegrasi, e-learningnya terintegrasi di dalam e-kampus. Jadi dosen itu nanti bisa membuat rencana pembelajaran atau agenda perkuliahan, membuat RPS, pertemuan pertama apa, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai 14 atau 16 kali pertemuan. Dosen bisa membuat rencana perkuliahan itu dalam satu semester. RPS ini pun sebetulnya bisa dilakukan oleh
admin akademik ketika membuat jadwal sekaligus menginput RPS. Jadi dosen nanti tinggal menggunakan saja pertemuan pertama apa dan seterusnya. Setelah itu juga bisa melakukan absensi perkuliahan, membuat catatan-catatan terhadap perkuliahan setiap pertemuan, melakukan diskusi, bisa upload materi baik file, audio maupun video, melakukan ujian secara online, UTS, UAS, memberikan tugas dan seterusnya. Juga bisa memberikan referensi yang ada. Jadi e-kampus itu sebaiknya terintegrasi dengan, contohnya tadi secara konsep harus terintegrasi eksternal yang terkait. Untuk keperluan referensi ini biasanya Google Book itu sudah menyediakan referensi yang sangat lengkap. Hampir mungkin 80% lebih judul-judul buku atau buku-buku yang ada di dunia ini sudah ada di dalam Google Book. Makanya sebaiknya e-kampus ini juga terintegrasi dengan Google Book. Jadi dosen nanti bisa memberikan referensi perkuliahan untuk mata kuliah tersebut. Dapat memberikan pengumuman, kalau di dalam Google Book itu tidak ada, dosen bisa upload buku ajarnya sendiri di dalam perkuliahan tersebut. Fitur umum dari e-kampus itu ada pengaturan pengguna tadi, karena fleksibel, jadi admin itu bisa mengatur, misalnya nanti suatu saat ada bagian apa, jadi bagian tertentu ini bisa mengakses menu apa saja, itu dilakukan di pengaturan pengguna ini, mengatur bisa mengakses menu apa saja, mengaksesnya pun bisa diatur, apakah hanya bisa melihat saja, read saja, atau juga bisa update, bisa delete, itu semuanya bisa diatur. Juga ada daftar kunjungan pengguna, siapapun yang mengakses e-kampus ini nanti akan terrecord, baik mengaksesnya dia coba akses tapi gagal dan seterusnya, ataupun yang berhasil, ketika berhasil dia mengakses menu apa saja, ini akan ketahuan, ini sebagai log. Kemudian pendataan data master, data dosen, data mahasiswa, data mata kuliah, data kurikulum dan lain sebagainya. Kemudian laporannya sebaiknya juga support berbagai format, baik PDF, Excel, Doc, PPT dan seterusnya. Juga ada dashboard. Dashboard itu digunakan pimpinan untuk melihat secara umum yang ada statistik, status mahasiswa, statistik perkuliahan, statistik penilaian, untuk keuangan rekapitulasi dan lain-lain. Nah, itu secara konsep seperti itu. Untuk implementasi dari e-kampus mungkin saya akan mencontohkan yang ada di dalam demo.ekampus.id. Mungkin kita bisa membuka demo.ekampus.id di sini. Jadi demo.ekampus.id ini dikembangkan berbasis web, secara teknologi menggunakan Java Programming, support multi OS, multi database dan multi browser. Jadi kita bisa pakai browser apa saja. Nah, ini contohnya. Jadi ini di demo.ekampus.id mungkin muncul tampilan seperti ini. Jadi ini contoh Enterprise Campus. Di sini ada modul e-kampus, ini core e-kampusnya termasuk di dalamnya. Di sini di dalam e-learning di sini ada modul Tracer Study, ada modul penerimaan mahasiswa baru, nanti ada dashboardnya, ada akreditasi, ada e-library-nya, perpustakaan, ada e-journal, ada repository, ada SIM Litapmas atau Litapdimas di internal kampus sendiri. Saya coba melihat fitur yang core-nya. Core di sini, di demo sini kita bisa login, kita bisa lihat sini. Nah, ini pengumuman bisa dilihat di sini. Di dalam sini juga ada modul e-learning-nya tadi saya sebutkan. Jadi e-learning yang dilakukan di sini bisa kita klik e-learning. Nah, e-learning ini modul yang berlangsung atau yang akan berlangsung. Jadi ini yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, ada catatan, ada ujian, diskusi, bahan perkuliahan, apakah ada tugas, ada video atau tidak dan seterusnya. Ini contoh diskusi-diskusi yang diberikan. Kita juga bisa melihat pembelajaran yang sudah lewat. Jadi 17 Maret kan tanggal kemarin itu sudah lewat, yang hari ini, minggu ini, bulan ini dan seterusnya. Ini ada pengumuman kita bisa melihat mata kuliah yang ada di sini. Oke, kita kembali lagi. Ini kita bisa melihat pengumuman yang diberikan oleh admin baik di level universitas, fakultas maupun prodi. Kemudian kalau menu secara umum bisa kita lihat, di klik menu di sini
Ini menunya relatif lengkap nih, ada pendataan mahasiswa, dosen, pegawai, dan seterusnya nih, kurikulum, ini pendataannya, kemudian penjadwalan tadi, ada aktivitas perkuliahan, dan dosen pembimbing, nanti proses bimbingan KKN, PKL, tugas akhir atau skripsi, prosesnya dilakukan lewat e-campus. Ada SPMB, ada keuangan mahasiswa, SPMB, proses wisuda. Kemudian yang ini yang terintegrasi dengan feeder PD Dikti, ada modul akuntingnya. Ini ada modul RAB atau manajemen proyek, RKAT tadi. Kemudian ada modul perpustakaannya, aset inventaris, kepegawaian, tata kelola surat, penelitian dan pengabdian, ada inventorinya, ada akreditasi, kinerja pegawai, BKD ataupun LKP ini ya, laporan-laporan, penggajian atau payroll, alumni, angket-angket penilaian, dan seterusnya. Nah, ini modul yang relatif lengkap. Mungkin saya keluar dari sini dulu, kemudian ini tadi kan contoh ada tracer study juga. Kalau kita lihat ini tracer studinya, kemudian ada SPMB-nya proses penerimaan mahasiswa baru, kemudian ada juga dashboardnya, ini dashboard kurikulum, dashboard calon mahasiswa, ini statistik ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada modul akreditasi ini juga mengikuti Sabto, jadi format-formatnya juga format-format yang ikut Sabto ini otomatis data-data itu nanti di kampus kalau sudah data ya sudah mengenerate laporan format Sabto. Kemudian akreditasi dan lain-lain, simultaneous dan seterusnya. Nah, ini sekedar contoh konsep. Saya pengen tadi diantara ada anjungan. Ini saya pengen menjelaskan anjungan yang ada, contoh anjungan yang ada ini yang diimplementasikan di suatu perguruan tinggi. Jadi contoh anjungannya seperti ini. Jadi mahasiswa proses surat persuratan itu dilakukan lewat anjungan. Jadi mahasiswa itu melayani dirinya sendiri, self service, untuk surat keterangan aktif kuliah misalnya, surat keterangan izin magang, surat keterangan macam-macam, berbagai macam surat bisa kita lakukan lewat anjungan di sini ya. Jadi lebih memudahkan. Jadi kalau ini saya lihat contohnya ini, kalau mahasiswa print, nah ini langsung keluar tercetak surat yang dibutuhkan, surat untuk keperluan apa. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang konsep dan implementasi dari e-campus. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.